Yang gede itu gitu Pak. Itu deh. Apa? Ya, misalnya liver span itu, jadi ini kita dari sisi kanan pasien ya, kan hepat di kanan. Pasiennya kita suruh, bisa aja ya. Nah, kita dipasang. maaf ya, diambil pasien. Lucu. Nah, misalnya ini heparnya di sini ya. Berarti kita nyarinya dari tengah atau dari linea medio clavicularis dextra ya, kalian CD ya. Ini kan sonor, paru kan sonor, sonor. Kita cari yang hepar, berarti yang peka ya. Nah, kita sudah tahu nih tandanya yang peka. Kita batasin, kita ngetuknya itu di SIC ya. Setelah kita tahu ada ini perbatasan paru dan hepar, kita tandain. Nah, oke. Terus kemudian kita tetap di garis LMCD, tapi setinggi umbilicus. Ya. Perkusi, timpani, peka. Nah, habis itu dari pekaknya ini yang bawah sama yang atas ditandain dan diukur. Normalnya adalah 8 sampai 12. Oke. Nah, itu liver span. Oke ya. Terus ada buat yang namanya 8 sampai 12. Tapi di sini ada kayak lobus kanan, lobus kiri gitu. Nah, kalau misalnya lobus kanan itu yang kita periksa tadi. Nah, lobus kiri itu yang di tengah tuh, tengah. Yang diukur dari sini terus diukur dari sini. Nah, tapi kalau misalnya kalian sedang ngelakuin yang liver span di sebelah sini, itu udah bagus. Jadi nggak perlu yang sebelah kiri, karena itu memperlama ya. Oke ya. Caranya kalau misalnya yang tengah itu hampir sama sebenarnya. Dari atas sama dari bawah, tapi bedanya dia dari linea mediana ya. Ya. Gak action. Orang bereaction. Oke ya. Liver span. Terus kemudian ada yang namanya area. Untuk periksa apa ini ada Limpa. 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 Nah, lokasinya di mana area truk? Ya, lokasinya di mana? Di bawah kosta Bawah kosta, terakhir kosta terakhir, sebelah kiri. sebelah kiri, dengan perbatasan linea axillaris Anterior. ketek depan. Truknya kita ke kosta terbawah, jadi kira-kira daerah sini ya. Lalu kita ketuk. Ya. Kalau misalnya keraba atau ke sonor berarti sonor nggak mungkin ya. Kalau misalnya timpani berarti dia Normal. Ya. Kalau misalnya dia peka berarti dia Berbesaran. Oh ya, iya. perbesaran ya. Splenomegaly. Oke. Ya. Oke. Terus ada lagi buat periksa yang namanya Sites. Kita periksa apa aja? Durasi. Modulasi. Terus Peka. sisi peka Siti ya. Peka ari. Kalau normalnya dari ketiga ini mana yang positif? Normalnya Sisi. sisi ya.
Kalau misalnya ASI tes semuanya Positif. positif ya. Cara periksa ambulasi gimana ya? Di tengah. Tangan Iya, pasien suruh pasien suruh di Di tengah. tengah. perut tengah. Fungsinya buat apa sih? Menahan Biar menahan getaran. menahan getaran. Nah, Iya. fungsinya adalah benar menahan getaran. Heeh. Tapi menahan getaran dari getaran Dari lemak. Oh. Jadi ditahan biar ketarik dulu lemaknya turun. Kalau misalnya gendut banget kan dia kalau misalnya digerak-gerakin tetap kayak gerak-gerak gitu ya. Mm-mm. Makanya dikasih gini supaya biar ketahan. Nah baru kita tepuk. Yang salah tangannya ngerasain, maksudnya ngeraba gini ya misalnya. Yang salah tangannya ngetuk. Mm-mm. Yang gini berarti ngerasain adanya getaran di sini, Mm-mm. ya. Oke. Kalau misalnya pakai sisi, sorry, gua turun lagi. Turun lagi aja. Kalau pakai sisi, Pekak sisi berarti di perkusi dari umbilikus ke lateral. ya dari umbilikus ke lateral ya. Mm-mm. Oke. Oke. Kalau misalnya pakai alik, Di miringin. suruh miring. Suruh miring. Ya, itu timpani. 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 Kalau ada cairannya berarti suaranya Pekak. redup atau Oh iya, redup. ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya pakai sisinya itu redup. Ya, kalau misalnya pakai alihnya berarti timpani gitu ya, Iya. pali. Mm-mm. Aku ulangi lagi. Jadi kalau misalnya pakai sisinya ASI tes, timpani redup. Mm-mm. Ya. Pasiennya suruh ini nih, miring. Mm-mm. Diemin dulu bentar Mm-mm. biar airnya ngalir semua ke bawah. Ketuk ya. Jadi Jadinya redup. Bentuknya timpani. dari lateral ke itu atau umbilikus ke lateral? Oh, peka. Dari sini ke sini apa? Sini ke sini. Ah. Malah cuman ketuk aja sini ya. Oh iya kan airnya udah pindah ya Iya. pindah. Iya iya. Ya, benar. Ya kan? Yes. Iya. Oke, Heeh. paham ya? Mm-mm. Ya, itu peka alih. Lalu berikutnya yang pemeriksaan abdomen terakhir, palpasi. Sebelum itu, kalau perkusi dia ada yang namanya Hmm? Apa? khusus ginjal. Ya. Oh, dia ketok. Kostos vertebra. Ya. Nanti kita cerita. Kostos vertebra. Kita masuk ke bagian akhirnya. Kalau nyari costa vertebra angle itu berarti mengindikasikan bahwa pasiennya ada Pielonefritis. atau Satu. Batu. Batu. Terus yang keempat, Palpasi. palpasi ya. Kalau palpasi apa sih yang diperiksa? Ini. Palpasi ringan dalam. Yes. Jadi berarti berapa review itu? 4 review, 4 kuadran ya. Ada palpasi ringan dan palpasi dalam. Ya. Kalau misalnya dari teorinya itu kalau misalnya palpasi ringan itu buat yang superficial ya, benjolan masa-masa yang superficial. Kalau misalnya yang deep itu biasanya masanya yang di organ-organ ya. Tapi kita bisa melakukan pemeriksaan palpasi ringan dan dalam pada abdomen gitu ya. Iya. Terus berikutnya ini yang light palpation ya. Dalam palpation ya. Deep palpation ya. Apalagi Ya. Advance muskular. ya nyari Oh iya nyari tekan. tekan ya. Nyari tekan. Kalau nyari tekan seluruh lapangan padang, nyari tekan seluruh lapangan perut. Jadi menandakan Peritonik. peritonitis.
Oke. Nyeri tekan selain seluruh lapangan perut itu peritonitis, ada juga nyeri tekan yang di area-area tertentu. Ya. Misalnya di McBurney, apa itu? Appendicitis. Appendicitis ya. Kalau misalnya dia saya namanya Rovsing, appendicitis. Lalu bedanya sama McBurney apa? Rovsing itu yang ini di kasih tempat. sebelahnya. Ya, kalau misalnya McBurney Titik. itu dia di perut kanan bawah, ya. Tapi kalau misalnya Rovsing, kita tekan di perut kiri bawah dan kita geser-geser sana, maksudnya kita tekan-tekan, yang nyeri itu yang kanan, ya. Satu lagi Bloomberg, apa itu? Untuk tuh ini. Nyeri Iya. tekan lepas. Jadi nyerinya itu ketika dilepas ya. Iya. Nyerinya ketika dilepas. Berikutnya Ini ya, perbesaran hepar. pembesaran hepar ya. Heeh. Ada berapa cara? Ada berapa cara? Ada dua cara. Ada dua. Caranya adalah yang pertama Ini ya. metode, aku sini metodenya yang usual sama hook. Kalau ya metode yang biasa atau usual itu misalnya tangan kita di sini. Habis itu pasiennya suruh tarik nafas dalam sambil kita tekan ya. Nanti kita sambil meriksa yang pertama tepinya, permukaannya gitu ya. Jadi kita agak periksa di sana. Oke. Ya, tapi kalau misalnya yang hook itu digunakan kalau misalnya orangnya gemuk, ya. Kita caranya adalah dia ujung kostal bawah, kita madepnya sebelah sini, Dikait itu. ya. Pasiennya suruh tarik nafas terus begini. Nah, terus kita lakukan ini. Iya. Ya. Kan agak kasar ya. Oke. Tepinya rasanya kayak apa sih? Tepi dan permukaan ujung ya, kita ngomongnya ujung ya. Ya, orang normal bisa nggak kerasa? Enggak. Bisa. Oh bisa. Hepar tuh agak ke bawah dikit, dari 2 cm di bawah kosta ya. Kita bisa berapa? Jadi nanti kita kalau misalnya orang itu kurus banget dan kita bisa nekan banget, nanti kerasa. Oke ya. Tepinya kita bisa meriksa lancip atau tumpul. Kalau lancip normal ya. Kalau tumpul berarti kemungkinan ada Enggak. perbesaran ya. Kemudian permukaan, maksudnya adalah ya permukaan di sini ya, di ujung ya, di tepi ya. Apa aja? Nodul. Ya. Sorry, kok salah ya? Masuk di sini. Ini lancip atau tumpul ya. Tumpul. Permukaan dia Berbenjol-benjol. nodul, Oh iya. halus, sama kita periksa adanya nyeri tekan. Nyeri tekan di sini bisa nyeri tekan hepar, bisa nyeri tekan Murphy ya. Nyeri tekan hepar berarti mengindikasikan adanya hepatitis. Kalau Murphy, cystis. Biasanya kalau misalnya nyeri tekan pada hepar itu biasanya kita metode biasa. Nanti pas pasiennya kita suruh tarik nafas, ketika pasiennya itu heparnya nabrak ke kita atau kolenya empedunya nabrak ke tangan kita, dia langsung
ngelepasin nafasnya, biar heparin dia naik lagi. Au, ya. Jadi dia diperiksa. Itu yang kolesistitis. Kolesistitis. Ya. Ya berkaitan dengan kolangitis juga bisa ya. Yang penting ada itu di sana. Oke, paham ya? Berikutnya ada jukor lagi yang namanya palpasi. Iya. Dilihat ya, ini sama kayak tadi dari area drop kita gini ini ya. Kita lihat dari Schuffnernya ya. Sama kayak area drop. Berikutnya, aku udahin lagi ya. Kalau palpasi di area atau Schuffner ini, jadi lihat itu kalau misalnya normal, kalau normal kan dia areotrop ini nggak teraga ya, nggak peka ya kalau diperkusi ya, nggak peka kalau misalnya diperkusi. Ini jadi timpani kalau misalnya normalnya. Tapi kalau misalnya ini peka, dan kita lanjutin perkusi di Schuffnernya ya. Jadi kalau lian itu membesar, kita lanjutin ke sini ya. Kita lanjutin ke pemeriksaan di sini nih. Nah, perbesarannya lian itu dinamakan yang namanya Schuffner ya. Oke, jadi ukuran perbesarannya dia bisa diukurkan menggunakan si Schuffner tadi ya. Batasannya adalah di perut kanan bawah. Dimana perut kanan bawah ini dia Schuffner 8 ya. Kalau umbilikus dia Schuffner 4. Nah, selain kita perkusi tadi, kita bisa mengpalpasi juga ya. Jadi kita tentukan batasnya. Kayak gini ya. Paham ya? Palpasinya harus dari yang berapa? Kalau misalnya itu ada 2 metode. Ada yang gini, ada yang gini. Sama aja. Yang penting kan terpalpasi ya gini. Kalau misalnya lebih gini kan lebih mudah ya. Kita bisa dorong, oh ini nggak ada. Ini dorong, oh ini nggak ada. Dorong, oh ini nggak ada. Nggak perlu tarik nafas kan nggak? Apa? Nggak perlu. Kalau misalnya gede nggak bisa tarik nafas. Iya. Oh iya. Terima kasih tadi ingetin. Jadi kalau misalnya orang yang palpasi abdomen atau orang yang kita lagi periksa abdomen, kakinya harus di bengkok kan? ya bengkok supaya biar ototnya relaksasi ya. Oke. Habis palpasi lian kita palpasi di palpasi ginjal caranya gimana? Ini di manual. Di manual ya? Ya nggak manual banget sih, maksudnya pakai 2 tangan ya? Iya. Dari atas bawah. Ya. Kalau misalnya kita mau periksa ginjal kanan, berarti caranya tangan kita yang sebelah kiri atau yang tidak dominan di bawah, sambil kita angkat punggungnya dikit, supaya biar ginjalnya naik ya. Nah, terus baru tangan yang sebelah kanan kita siapkan di sini. Pasiennya suruh tarik nafas. Suruh tarik nafas. Ketika pasiennya itu tarik nafas, maka posisi ginjalnya dia akan turun. Karena si diafragmanya kan turun ya. Ya. Ketika ginjalnya turun, nah kita baru neken. Supaya apa? Biar ketahan di sini. Biar ketahan di sini. Nah, lalu pasiennya suruh tarik, suruh lepas nafasnya, suruh ekspirasi. Ketika ekspirasi kita pelan-pelan berusaha untuk melonggarkan tekanan kita. Nanti kalau misalnya beneran ada atau dia keraba, nanti ginjalnya itu akan melusut ke atas. Ya. Tapi itu benar-benar harus dalam dan harus orangnya kurus ya. Normal bisa. Oke ya. Berikutnya kalau misalnya ginjal kiri berarti tangan kirinya di baliknya ya, gini ya. Sama, pasiennya suruh tarik nafas, kita kunci, pasiennya suruh ekspirasi biar ginjalnya muncul. Oke. Sama aja ya. Oke. Jadi kalau balatemen positif itu kalau kerasa ginjalnya. terus itu bisa normal bisa abnormal.
normalnya dia positif. Normalnya dia positif. Kalau misalnya pembesaran, berarti dia misalnya dari hidronefrosis atau apa gitu ya, keraba. Pembesaran berarti ininya nggak terlalu neken ya. Maksudnya dia tidak terlalu mengambil tekanan besar. Iya. Ya. Kalau misalnya kosong-kosong aja atau nggak keraba, dia bisa normal atau bisa memang ginjalnya nggak ada. Ya. Oke, dari PF abdomen dan ginjal itu sih. Mantap, mudah ya PF-nya ya. Daripada kardio sama resi beneran mudah ini sih kok menurut gue. Kalau aku ya. Lebih banyak sih Kak. Apa? Lebih banyak. Masa sih? Kemarin misalnya sekalian ada batas jantung nggak? Apa ya? Kalau Ada, bisa itu ada. sekalian yang ini berarti palpasi ya Pak? Iya, kalau aku sekalian tak palpasi ya Pak. Kenapa gitu? sedikit materinya. Lebih sedikit. Masa sih? Ini kita belum sampai akhir. Ini bentar lagi selesai, berarti kan memang tuh. Oh gitu Kak. Itu apa tadi infeksi itu Iya, infeksi nanti ada. ada. Oh iya, aku lupa. Tifoid ya, tadi belum ya? Yang Tifoid sama DAF ya, nanti saya ingetin ya. Ah iya itu. Ya, oke. Oh kira masuk infeksi tropis itu. Apa? Oh masuk abdomen juga. Kan internal dua. Oh iya. Ya. Mix. C. Oke. Jadi PF abdomen, apa kalian ingin tanyakan? Gak ada ya? Aman ya? Berarti tadi yang pekat kali Hmm. kan berarti kita nandain di batasnya itu ya Kak. Nah itu dia jadinya apa tadi? Timpani. Kalau Kalau dia ke hepar berarti jadinya peka. Mm-mm. Kita nandain yang peka aja. Oh. Yang pekat alis Kak. Yang pemeriksaan Oh, pekat sorry alis. ya. Gimana? Yang pekat alis itu kan berarti kita tandain batas antara yang pas kita Timpani pekat sama sisi. redup. Ya, terus kan dibalik pasiennya. Dibalik. Kok dibalik? Miring. 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 Terus habis itu bagian yang batas antara timpani sama redup itu kita tahan kan, maksudnya kita tandain kan. Terus pas diketuk itu dia jadi timpani. Iya, jadi Oh timpani. gitu. Tadi yang kita tanda adalah yang redupnya ya. Iya, Yang kita tanda adalah yang redupnya. iya. Nah, habis itu kemudian yang peka ketika dimiringkan pasiennya itu jadinya timpani. Oh. Ya. Oke, mantap ya. Sekarang ke terapinya. Mm-mm. Bisa dulu. Oke. Oh, betul. Kak Kasandro itu PD apa Kak? Anestesi. Apa? Kak Kasandro. Resident anestesi. Oh, udik. Undip. Mantap kan? Mantap. Mantap. Itu pilihan pertamanya memang anestesi. Iya, kelihatannya di untuk mementukan Kak Chandra kan dari NGT. Mm-mm. Nah, jadi misalnya membentukkan ukuran anestesi. Oh. Dulu kayaknya pengennya ortopedi gitu ya. Asal. Dulu ya. Heeh. Nah, Tapi ya itu sih emang ya realita. Oh itu nggak ada kan nggak diundip. oke ya, mantap ya. Dulu kayaknya ortopedi. Soalnya kalau PPDS itu harus ada tempat kembali gitu nggak sih? Ditanyain, kamu bakal kembali di mana? Oh cuma ditanyain doang tapi nggak harus. Nah, itu ada yang beberapa sumber. Kalau misalnya memang itu benar-benar ditanyain, masih benar-benar dicek tuh ada. Kayak misalnya di UI itu benar-benar dicek. Dalam artian, kalau misalnya kamu nggak kembali besok, kamu dihukum nanti karena kamu mengingkari janji. Kalau misalnya kayak Undip, ya itu mungkin cuma tadi doang. Soalnya banyak yang PPDS Undip itu yang dia omongannya saya pengen kembali ke daerah, tapi ternyata dia kerjanya di Sekarang. gitu-gitu. Banyak soalnya. Itu apakah sanksinya? Kalau yang itu katanya sanksinya lebih ke pendidikan ya, maksudnya dalam artian dia sanksinya dari lembaga yang dia dididiknya Oh. gitu. Kalau misalnya yang universitasnya itu dia
merasa dia dikelabui dan dia baru dihukum. Kalau misalnya dia merasa nggak dikelabui ya fine-fine aja, nggak usah dihukum. Dihukumannya aku nggak tahu sih untuk diapain. Aku pernah dengar cerita tuh gara-gara di UI itu pernah sempat ada presiden yang Ini yang mau yang tata laksana. Oh iya, kalau tata laksana, kalau misalnya di gastro yang paling utama adalah pemeriksaan penunjang ya, sorry. Pemeriksaan penunjang yang paling utama pada gastro adalah darah rutin. Baru kemudian USG. Bukan. USG. Tergantung. USG? ya feses rutin, maksudnya aku pengen ngomongin feses rutin. Tapi berarti kan tuh. Kalau misalnya diare berarti dia feses rutin. Oke. Maksudnya untuk yang diare itu dalam artian itu keluhannya diare atau memang dia penyakitnya diare. Misal hepatitis A kan dia bisa diare juga. Ya. Oke. Terapinya. Yang pertama tadi kita bahas apa? Nefro. ISK. Oh iya, ISK ya. Iya. Kalau ISK, sebenarnya kalau misalnya dari ISK itu dia ada spesifiknya ya. Misal sistitis yang simplex itu tata laksananya X, sistitis yang komplikata tata laksananya X ya. Tapi gampangannya semua ISK adalah tata laksananya itu si levofloxacin ya, atau levofloxacin. Pilih yang mana terserah. Cipronya 2 kali 500. Numeronya berapa? 2. 10 ya. Oh, numeronya. Numeronya 10. Kalau levofloxacin dia bisa 450. Jadi numeronya 10 juga 10 ya. Pokoknya intinya kalau misalnya lebih gampang atau kalian lupa banget berapa durasi terapinya, nah ini 10 aja deh. Bagus ya? Oke, itu ISK. Terus kemudian yang kedua apa tadi? Aku lupa. Diare. Sindrom nefritik. Oh iya, ini masih ginjal ya. Sindroma nefritik. Kalau sindroma nefritik dia SKD-nya berapa? Masih kan? 3. Jadi kita tata laksana awal ya. Iya. Tata laksana awal, jadi kita bisa berikan yang namanya antibiotik ya. Antibiotiknya apa? Karena dia gara-gara streptococcus, jadi amox ya. Amoxicillin ya. Berapa? 500. 3 kali 500 mg. Numero 10. 10 ya. Terus kemudian kalau misalnya pasiennya itu ada yang edema, kita bisa kasih Diuretik. Furosemid. ya dulu nanti ya furosemid ya 1 kali 20 mg 10. Nanti kalau misalnya kalian udah intensif tuh udah hafal. Tenang aja. intensif. Iya, kelihatan ya. Terus kalau misalnya pasiennya ya ini ya. Edukasinya, kalau misalnya ISK edukasinya apa? Edukasinya apa? Apa? Hygiene ya. Terus tidak boleh tahan tipis. Ada satu lagi, minum air yang cukup. banyak. Ya, minum air putih ya, jangan minum maizena ya. Sorry, jangan minum maya manis-manis ya, bukan maizena aja ya. Kalau misalnya sindroma nefritik, nggak boleh. Edukasinya ya tadi. Membatasi konsumsi garam. Pembatasan konsumsi Garam. garam. Kemudian pembatasan makanan berprotein ya. Oke. Dan yang paling penting harus dirujuk. Ya. Yang ketiga
Nefrotik. Nefrotik. Kalau nefrotik dia stadiumnya berapa? Kalau nggak salah 2 ya. Iya. Ya. Kalau 2, kalau nggak salah ya. Kalau 2 itu dia berarti langsung rujuk ya. Iya. Kalau misalnya 3A berarti dia tata laksana awal. Iya. Apa tata laksananya? Steroid. Apa? Iya. Bisa terapi kortikosteroid bisa ya. Kortikosteroid apa? Contohnya? Prednisone. Kalau prednisone aku susah ingetnya. Kalau aku pribadi aku ngapalinnya adalah gampangnya bisa Metasone. metasone ya. Berapa miligram? Adanya 0,9 miligram ya. 1 kali 0,9 numeronya 10. Apa 10? Itu satu strip obat ya. Itu satu strip obat, percaya lah. Nanti kalau misalnya kalian kerja ingatlah kan saya biasanya 10 terus. Pantesan. Ya. Terus kalau yang keempat ini aku sarankan 10 ini dipakai kalau misalnya kalian lupa berapa kali atau berapa lama dikasihnya kepepet ya. Kemudian apa lagi? Diare ya. Diare. Kita bahasnya ini internal ya, berarti dewasa. Ya. Tetap kalau dewasa kita pakai 5 pilar tata laksana diare. Apa aja? Air. Rehidrasi. Oh, iya tuh 1, 2, 3, 4. Iya. Dehidrasi. Rehidrasi. Yang kedua? Zinc. Kalau yang ketiga? Nutrisi. Nutrisi. Yang keempat? Apa ya? Antibiotik selektif. Kalau sorry yang kelima? Edukasi. Kalau rehidrasi ikuti tata laksana gitu ya, yang ABC ya. Iya. Kalau zinc? Masa ya? 20. Tergantung usia. Kalau kurang dari 6 bulan, berapa miligram? 10 miligram. Kalau misalnya lebih dari 6 bulan, ya 20. 20. Jadi kalau misalnya dewasa bisa kasih 20. Nutrisi? Apaan? Sayur, lunak. Lunak. Sedikit tapi seringnya. Iya. Antibiotik selektif? Perlu nggak antibiotik kalau misalnya pada diare? Perlu. Ya. Kalau rotavirus perlu nggak? Iya. Ya, nggak perlu ya. Kalau misalnya dia Shigella perlu antibiotiknya apa? Apa ya? Moxazole. Ya, berapa dosisnya? 2 kali 960 miligram. Nomor 10. Nomor 10. Yang ketiga kalau amuba? Metronidazole. Metronidazole. Berapa miligram? 500. 500 miligram. Kalinya berapa? 3. Berapa? 10 ya. Kalau kolera sama kayak Shigella. Kalau kolera dia Biasanya ada tapi berapa? Obatnya apa? nggak ada. Nggak ada. Obatnya adalah tetracycline. Untuk dosisnya aku nggak tahu. Bener, aku nggak tahu untuk ini ya, miligramnya. Ya, dan bisa dicari ya. Oke. Diare. Edukasinya ini ya. Makanan, minum antibiotik yang rutin. Ya. Zinc kalau misalnya pasiennya itu udah reda gejalanya, dilanjut apa stop? Dilanjut sampai berapa hari? 10 sampai 14 hari. Oke. Ini diare ya. Oke, sekarang yang kelima, hepatitis A. Hepatitis A terapinya adalah simptomatik. Artinya sesuai dengan gejala ya. Misalnya kalau dia gejalanya adalah panas, kita berikan antipiretik. Antipiretiknya apa? Apa? Paracetamol. Apa? Paracetamol. Bukan ya? Bukan. Ibuprofen. Kenapa paracetamol nggak boleh diberikan pada hepatitis A? Oh, itu rute metabolik. Yes ya. Paracetamol dia di metabolisme di hepat.
Ya. Oh, Jadi iya. yang paracetamol itu tidak boleh diberikan pada pasien-pasien yang hepatitis. Pakainya berapa? Pakai apa, ibuprofen ya? Berapa dosisnya? 2 kali 200 ya. Kalau nggak salah 200 atau 400 ya. Aku coba lihat info. Nah, itu yang prosesnya 1 kali 20 ya? Ya, sampai 20. Tapi di sini di checklist 1 kali 40. Apa? Ya, jadi dia itu 20, 40 gitu. Oh. Jadi nanti penggunaan furosemidnya tergantung dari edibannya. Oh. Adik-adik. Halaman berapa? Di section 1 halaman apa ya? Yang grade 400 mg. Oh, kilo. 2 kali Oh, 400. yang mana? Oh, yang SMA. Oke ya. Terus berikutnya, oh ya ini tambahan. Kalau misalnya dewasa, diare bisa ditambahkan anti diare ya. Anti diare ada apa aja? Atau kulki. Apalgin. Dosisnya Mau jawab dia. Di endorse. ya, dosisnya 2 tablet setelah BAB ya. Jadi dia BAB 2 tablet, BAB lagi 2 tablet, BAB lagi 2 tablet. Oh. Berikutnya bisa ada satu lagi yang paling sering ada, yaitu Apa? loperamid. Loperamid. Loperamid dia dosisnya adalah dosis awal dia 4 tablet, dimana 1 tabletnya adalah 2 mg ya. Ini dosis awalnya. Kemudian diminum 2 kali 2 tablet. Ya. 2 kali 2. Oke. Hepatitis A lagi, berarti kalau misalnya ada diare kasih anti diare ya. Ya. Berikutnya, kalau misalnya mual muntah bisa diberikan anti emetik. Ya. Anti emetiknya apa? Domperidone. Domperidone. Domperidone berapa? 10 Ya, benar. 3 kali 10 mg. Berapa mulai? 10. Ya. Ada metoclopramid juga bisa, ya. Jadi obat-obatan yang ini sebenarnya ini aku pilihan aku sendiri ya. Tapi kalau misalnya kalian mau variasi lagi, bisa sesuai dengan algoritmanya. Ya, ini aku yang lebih seingatku aja. Dalam artian ini yang lebih gampang mengingatnya, gitu ya. Kemudian yang keenam, hepatitis B ya. Hepatitis B tadi, kalau misalnya pasiennya itu dia ditemukan ada hepatitis B, ada. Oke, sedikit lagi. Kalau hepatitis B itu berarti dia Kuning. Kuning. Antivirus. Antivirus. berarti kita dirujuk ya. Tapi kalau misalnya dia udah PSCDA, berarti di ABC ya, gawat daruratan ya. Gawat daruratan. Kalau misalnya pasiennya tanda-tanda dehidrasi gitu. Ya. Oke. Nomor 7, gastritis. Dispepsia ya. Beda dispepsia sama gastritis apa? Beda. Kalau gastritis itu udah dispepsia organik. Yes, benar sekali. Mantap. Kalau dispepsia itu ada yang obatnya itu tadi PPI sama Kinetik. anti atau prokinetik. PPI gampangannya omeprazole 1 kali 20 mg. Kalau prokinetik domperidone 3 kali 10 mg. Kalau GERD PPI PPI ya berapa? 2 kali 20 ya? 2 kali 20. Sip, benar banget. Ya, ini dosis ganda, ini dosis tunggal. Ya. Karena dia muntah, bisa dikasih anti emetik. Apa? Sama aja. Domperidone ya. 10 mg. Ini kalau misalnya pasiennya muntah ya. Iya. 3 kali sehari. Oke. Ada lagi nggak? Apa sih? Udah deh.
Udah ya? 3 kali 10 menit ya? Mau nggak? Kayaknya minusku nambah. Bukan gara-gara tulisan kakak yang Iya, terima kasih. Dia minta di siapa? Mau minta di Apa? yang di pub siapa? Yang di spek siang Yang di bawah KPI mau ke toilet. Rocky. Oke, berarti ini udah ya? Iya. Kita istirahat dulu, itu role play ya kita ya? Iya, iya. Ya kak. Semua ini. Gastro sama Nepo